Saya rekam terlebih dahulu, kemudian eh, saya share screen ya. Oke, sudah terlihat? Sudah Sudah, terlihat, Ustaz. Ustaz. Sudah, Ustaz. Nah, nanti antum akan membuat seperti ini. Jadi apa namanya? Tidak hanya dalam bentuk narasi ya, bahkan antum dengan apa namanya? Apa gambar-gambar infografis dengan kalau sebelumnya kan dengan tabel ya, itu saya kira eh, menarik ini. Eh, Tadi sudah saya rekam belum ya, saya lupa ya, udah ya. Sudah, Ustaz. Sudah, Oke, Ustaz. saya insya Allah materi ini akan fokus kepada praktek menulis eh, apa tafsir Muqarin ya, menulis eh, apa komparasi para mufassir di dalam menafsirkan Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya itu kan sudah saya bahas ya, eh, terkait dengan contoh ya. Ini contoh apa perbedaan antara tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Munir ketika membahas tentang ayat puasa ya, ayat puasa Ramadan ya, utamanya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Nah, di situ ada beberapa perbedaan ya, apa pendapat ya. Ya, dan perbedaan pendapat ini juga sangat-sangat dilatar belakangi dengan apa? Dengan zaman, ya, zaman atau era di mana Ibnu Katsir ini tinggal, ya, dan di di masa siapa dulu ya, di tahun berapa, dan juga latar belakang Syekh Wahbah Zuhaili ini tinggal di mana dan tahun berapa beliau hidupnya ya. Jadi eh, apa ya? Sangat ini sekali ya, sangat kalau kita komparasikan itu memang sangat menonjol sekali perbedaannya ya, sangat menonjol sekali perbedaannya ya. Dan dari sini pula dari penafsiran data penafsirannya itu kita sudah bisa memetakan, oh, tafsir Mukasir itu metodologinya adalah bil maksur. Kalau tafsir Al-Munir itu metodologinya adalah tahlili, sistematis, memadukan aspek kebahasaan, hukum fikih, serta penjelasan hikmah yang relevan dengan zaman modern, zaman kontemporer, ya. Sedangkan Ibnu Katsir menafsirkan dengan ayat lain, dengan hadis Nabi, serta riwayat para sahabat dan tabiin. Jadi kan ada satu apa ya, ada satu perbedaan yang sangat sangat jelas ya antara gaya penulisan dan metodologi yang dilakukan oleh apa Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan seorang Wahbah Zuhaili, Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir yang beliau hidup di era kontemporer ya, di era kontemporer ya. Nah, ini yang seperti ini yang menarik ya. Artinya misalnya ketika antum nanti mempresentasikan, bahkan satu gambar ini sudah cukup ya. Satu gambar ini sudah cukup ya. Meskipun tetap ya satu gambar ini merupakan ringkasan ya yang digenerate dari sebuah paper ilmiah yang kita kita kumpulkan sebelumnya ya. Saya mendapatkan gambar ini nggak asal, saya mengenerate gambar infografis ini tidak asal, tidak ngarang ya. Tapi saya betul-betul ambilkan langsung dari tafsirnya Ibnu Katsir, bagaimana beliau menafsirkan surat Al-Baqarah
ayat 183 sampai 185 tentang puasa Ramadan dari A sampai Z, semua tulisannya saya sertakan, ya. Begitu juga bagaimana Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan eh, surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 secara detail dari A sampai Z, tidak ada yang saya kurangi sedikit pun, ya. Jadi data itu, dua data itu saya masukkan. Nah, jadi eh, nanti kita dibantu dengan mesin ini, ya, dengan, ya, kita kan hidup di era yang teknologi algoritma yang sudah bisa melakukan apa namanya analisis komparatif yang saya kira ini sangat 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 menarik, ya, untuk kita gunakan, ya. Nah, termasuk di sini ada misalnya fokus pembahasan, eh, s- eh, fokus pembahasannya Ibnu Katsir, ya, itu banyak membahas terkait dengan sejarah dan hikmah, ya, menitik beratkan pada fase sejarah puasa mulai dari puasa 3 hari, puasa Asyura hingga puasa Ramadan yang penuh dilakukan selama satu satu bulan, ya. Nah, kalau Syekh Wahbah Zuhaili, beliau ketika bicara mengenai apa namanya sejarah dan hikmah, beliau menekankan pada puasa sebagai sarana melatih kehendak atau keinginan, mengontrol keinginan, empati sosial, persamaan kaya dan miskin, dan kedisiplinan hidup, ya. Kemudian juga isu spesifik dan isu modern mengenai batasan jarak safar, membahas safar secara umum sesuai riwayat klasik, ya. Tapi ketika kita beralih ke tafsirnya Syekh Wahbah Zuhaili, ya, maka beliau lebih rinci lagi, ya, lebih rinci lagi membahas batasan teknis di era modern, ya, terkait dengan safar ini ukurannya berapa, berapa kilometer, bahkan beliau membahas dari lintas mazhab, ya. Dari 4 mazhab itu beliau bahas terkait perbedaan ukuran safarnya itu berapa. Kemudian juga bicara terkait dengan kondisi geografis apa ekstrim seperti yang ada di kutub, solusi bagi penduduk kutub yang siangnya itu siang atau malam 8 bulan, maksudnya gimana? Intinya dia kan eh, lama tuh, ya. Jadi kan ada fenomena-fenomena daerah-daerah yang puasanya cuma sebentar, ada yang puasanya lama, ya. Nah, itu bagaimana apa pendekatan hukum dari sisi hukum fikihnya. Kemudian juga beliau menjelaskan terkait dengan hikmah ini, beliau mengulas bagaimana apa ayat-ayat puasa itu dikorelasikan dengan masalah medis, ya, detoksifikasi, ya, memperkuat daya ingat dan struktur sel tubuh, memperbaharui struktur sel tubuh, dan perspektif kesehatan ini beliau sampaikan berdasarkan riset yang ada di era kontemporer, dan ini yang tidak ada dalam penafsiran Ibnu Katsir, ya. Bukan berarti Ibnu Katsir salah, ya, dalam arti karena memang pada masa Ibnu Katsir, ya, riset di bidang hikmah puasa yang dikombinasikan dengan apa namanya dengan teknologi dan lain sebagainya, ya. Misalnya dengan di dunia medis misalnya diteliti apa manfaat puasa itu apa saja. Oh, ternyata didapatkan dari riset yang ada itu beberapa beberapa hal, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, ya. Ya, kemudian juga masalah hukum fikih, ya, menjelaskan detail kisah sahabat seperti Sirmah bin Qais. Ini mungkin nanti kalau misalnya ada salah tulis itu bisa nanti direvisi sebagai latar belakang pelonggaran aturan makan dan hubungan suami istri di malam hari. Kalau Syekh Ghazali apa bicara ketika membahas fikih itu terkait dengan masalah fidyah, ya, ukuran fidyah, ya.
Ya. Jadi ini beberapa hasil ya, meskipun sebetulnya hasilnya tidak tidak hanya segini ya. Sebenarnya kalau dalam tulisannya itu cukup cukup banyak ya, cukup banyak seperti misalnya. Jadi saya nulis ini ya menggunakan notebook LM. Ya, notebook LM ini cukup bagus ya. eh Bahkan ketika saya membuat slide kemarin saya menggunakan ini. Ya. Nah, ini beberapa hal ya. Nah, ini data-data yang ada dari dua tafsir itu. Nah, ini analisis komparatifnya ini ya. Ada pendahuluan komparasi metodologi ya, dimensi historis. Nah, kalau di apa namanya di Syekh Wahbah Zuhaili merincikan hukum ibu hamil dan menyusui yang menjelaskan bahwa menurut Syafi'i dan Hambali. Jadi imam-imam madhab sudah dimasukkan ya mengenai siapa yang mengkodok, siapa yang fidyah, siapa yang kodok dan fidyah dan sebagainya ini dijelaskan termasuk ukuran satu mud berapa gram menurut mayoritas ya. Ya. Nah, wilayah kutub ini kan belum terbahas tadi ya. Termasuk ini ya, Sewa Bazueli juga menjelaskan penggunaan teknologi dan ilmu astronomi. Ya, ia mencatat bahwa meskipun mayoritas tetap bersandar pada ru'yatul hilal secara visual, penggunaan teleskop dan observatorium modern diperbolehkan dan bahkan didukung oleh fatwa ulama kontemporer untuk memberikan hasil yang lebih akurat dan untuk menyatukan umat ya. Artinya ilmu astronomi sangat ini sekali ya, sangat apa ya, maftuh ya, sangat terbuka sekali untuk digunakan di dalam mengimplementasikan ayat terkait dengan faman syahida minkumus syahra falyasum ya. Terkait dengan bagaimana cara seseorang itu mengetahui ya, mengetahui hilal atau masuknya bulan baru ya. Nah, itu beliau termasuk ulama yang mentolerir ya penggunaan apa ilmu astronomi ya untuk mendukung proses ru'yatul hilal ya, dan saya kira ini juga sangat apa ya sangat bermanfaat sekali ya. Dan ini kalau yang masalah ilmu astronomi ini belum dibahas oleh Ibnu Katsir tapi sudah dibahas dalam tafsirnya Syekh Wahbah Zuhaili, dan ini juga saya kira sangat apa ya sangat mendukung sekali dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Masjid Tarjih ya ketika melakukan hisab ya, melakukan hisab di dalam menentukan apa awal bulan termasuk gerhana kemarin ya. Jadi memang dengan ilmu astronomi misalnya dalam masalah Ramadan saja ya. Jadi eh, Muhammadiyah sudah menggunakan KHGT itu banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan karena KHGT sendiri itu juga dilandasi dengan dengan ilmu yang mengkombinasikan antara dalil-dalil syar'i dengan ilmu astronomi ya, dengan ilmu astronomi. Artinya bukan berarti kemudian menafikan sama sekali hadis terkait dengan masalah-masalah ru'yatul hilal ya. Termasuk dalam masalah gerhana kemarin ya. Jadi jauh-jauh hari Muhammadiyah sudah memberikan informasi terkait dengan apa waktu terjadinya gerhana bahkan dengan detail dan sangat presisi sekali ya, meskipun ketika gerhana kemarin kan misalnya kita dapatkan waktu gerhana bulan itu kan posisi mendung, nggak mungkin kita bisa melihat secara langsung, tapi kita sudah bisa memastikan kalau pada waktu itu adalah gerhana. Bahkan bisa diketahui ya, gerhana itu mulainya jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, puncaknya.
jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, ya. Kemudian apa namanya berakhirnya jam berapa itu sudah dirincikan dalam surat keputusan terkait dengan gerhana dan anjuran untuk sholat sholat khusuf itu ya. Artinya ilmu astronomi sangat mendukung sekali ya. Bahkan eh, tidak hanya gerhana yang terjadi di era sekarang ya. Bahkan dengan ilmu astronomi ini kita bisa mengetahui ya, kita bisa mengetahui apa namanya gerhana yang terjadi di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nanti mungkin kapan-kapan akan saya tunjukkan ya bagaimana ilmu astronomi itu sudah sudah bisa membuat rumus baku terkait dengan perputaran bumi, bulan, matahari itu kan ternyata lihat lamu adres sini nawal hisab itu ternyata memang itu sangat sangat teratur dan bisa dirumuskan, bisa dirumuskan dan rumus itu ketika dipakai untuk membaca fenomena-fenomena gerhana, awal bulan dan sebagainya itu ternyata ternyata tepat ya. Jadi dari rumus itu dari ilmu astronomi itu ternyata kita bisa tahu ya gerhana yang terjadi ribuan tahun yang lalu bahkan ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi gerhana itu ya itu dengan ilmu astronomi kita bisa tahu ya ternyata yang terjadi adalah gerhana matahari ya dan waktunya adalah ternyata setelah diteliti dengan ilmu astronomi ya eh, ternyata ketemu itu harinya itu ya hari Senin kalau nggak salah hari Senin tanggal 27 Januari tahun 632 Hijriah tahun 632 Hijriah. Eh, tahun 632 Hijriah atau tanggal 29 Syawal tahun 10 Hijriah ya itu bisa diketahui secara detail ya sehingga teka-teki yang sebelumnya ulama itu berselisih pendapat terkait dengan dulu terjadinya gerhana itu di tahun berapa kemudian di bulan apa karena pada waktu itu bertepatan juga dengan meninggalnya putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim ya yang bernama Ibrahim kan. Para ulama kan waktu itu berselisih pendapat ya. Ibrahim putra Nabi SAW meninggal di umur berapa? Itu perselisihannya itu cukup cukup banyak dan tidak ada yang bisa mentarjih. Ya, yang paling kuat yang mana? Itu masing-masing ada yang berpendapat A, B, C, D dan lain sebagainya. Tapi dengan ilmu astronomi ini langsung ketemu. Artinya pendapat-pendapat ulama sebelumnya itu secara otomatis terselesaikan ya dengan ilmu astronomi. Artinya dengan ilmu astronomi kita bisa mengetahui bisa mengetahui secara detail kejadian gerhana di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan itu pula juga bisa diketahui secara detail umur berapa putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat pada waktu itu ya artinya ketika kita bisa mengintegrasikan ilmu-ilmu eksak, ilmu-ilmu modern, modern dengan dalil-dalil yang ada dalam hadis maupun Quran ini saya kira sangat luar biasa ya. Apalagi antum misalnya bisa melakukan kajian-kajian analisis tafsir dengan diintegrasikan dengan dengan ilmu-ilmu kontemporer ya. Selama ilmu itu tidak tidak mendekonstruksi hukum-hukum yang baku dalam Islam maka nggak ada masalah selama ilmu itu kan semua ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala selama ilmu itu tidak merusak tatanan hukum dalam Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat yang sudah baku hukum-hukum syariat yang sudah baku nggak ada masalah mau dari barat dari timur dari utara dari utara dari selatan ya silahkan di, digunakan ya. Ya, jadi memang kita perlu sekarang itu melakukan yang namanya tajdid ya. Tajdid ya. Tajdid itu bisa kalau di Muhammadiyah ya, di Muhammadiyah utamanya yang bersumber dari Majlis Tarjih ya. Pemaknaan tajdid itu bisa dengan cara mentajdid, melakukan tajdid itu dengan cara memurnikan, menfilter
ya hal-hal yang ada sekarang ini dari pemahaman-pemahaman atau ideologi-ideologi keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Islam, ya. Itu cara melakukan tajdid, ya, yaitu dengan yang pertama adalah dengan melakukan pemurnian atau menfilter apa yang ada di era sekarang itu, kita filter yang bertentangan dengan syariat mana ya kita hilangkan, ya. Misalnya apa, oh ini ternyata budaya ini ada yang nggak pas nih secara syariat nih, ada keyakinan yang nggak benar, misalnya mitos apa, ada, oh ternyata apa, budaya kontemporer ini ternyata ada yang nggak pas nih, ada yang apa, yang bertentangan dengan syariat terkait dengan terlihatnya aurat dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan apa namanya, pemurnian tajdid, ya, merespon, membaca fenomena-fenomena yang ada di era sekarang itu, kemudian membuang sisi-sisi yang bertentangan dengan syariat, ya. Itu tajdid dalam makna yang pertama. Kemudian tajdid dalam makna yang kedua adalah mengembangkan pemaknaan dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, guna merespon isu-isu kontemporer, ya, guna merespon isu-isu kontemporer. Misalnya, ya, dulu belum ada para ulama yang menafsirkan ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum, terkait dengan masalah ayat yang memerintahkan umat Islam untuk melakukan persiapan perang, ya, untuk menyusun kekuatan. Kemudian ayat itu dijabarkan dijabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah hadis, ala innal quwata ar-ramyu, sesungguhnya kekuatan itu ada pada melempar, ya. Kemudian para ulama klasik menafsirkan kekuatan melempar itu ya tombak, panah dan sejenisnya sebagaimana dulu digunakan dalam perang-perang klasik, ya. Nah, di era kontemporer ini ketika misalnya kita melihat apa, kekuatan dunia sekarang itu ternyata banyak didominasi dengan senjata-senjata semacam rudal, drone apa itu yang dipakai di mana, yang dipakai di Iran lawan Amerika, itu ada drone kamikaze yang bisa apa ya, yang bisa menembus apa pertahanan musuh dengan cara yang luar biasa itu, ya. Saya kira ini bisa dipakai, ya, dipakai untuk menafsirkan, ya, sebagai bentuk pengembangan, ya, tajdid. Oh ternyata ala innal quwata ar-ramyu itu bisa juga dimaknain dengan rudal, artinya ya umat Islam harus punya rudal, umat Islam harus bisa bikin drone yang bisa menyerang musuh dari jarak jauh dan bisa tepat sasaran, ya. Dan bisa apa, bisa efektif, ya, di dalam mengalahkan musuh tanpa harus melukai banyak banyak korban, misalnya seperti itu. Saya kira ini bisa, ya, dipakai, ya, pemaknaan baru dengan mengembangkan, ya, mengembangkan pemaknaan baru apa dengan melihat efektivitas apa yang ada di era kontemporer ini, ya. Saya kira itu menarik, ya. Ada nggak mau bahas itu? Ya, oke. Terus hikmah, hikmah terkait dengan apa namanya? Ini juga sangat-sangat nampak sekali perbedaan antara ininya. Nah, apa sih yang saya lakukan? Artinya saya bisa menghasilkan data seperti ini, ya. Itu adalah eh, saya saya ngumpulkan dulu data, termasuk ini, ya, nanti tabel ini kan penting. Kemarin di slide sebelumnya kan sudah saya jelaskan. Ketika antum melakukan analisis komparatif, ya, usahakan pembaca itu dipermudah, ya, dipermudah memahami dengan dihadirkannya sebuah tabel. Ya. Ketika kita misalnya setelah menarasikan dalam bentuk paragraf, kemudian kita menghadirkan tabel seperti ini, ya, ya, maka kan orang langsung bisa ini, ya, langsung bisa jelas, ya. Oh, metodologinya yang satu maksur, yang satu tahlili mukoron, analisis komparatif, fokus penafsiran, tasrih hadis dan asar sahabat, hukum fikih. Nah, ini kalau di apa namanya dilacak, ya, ini tidak hanya sekedar tulisan, ya,
Tapi ketika nomor-nomornya ini kita lacak, ini dia langsung ke penafsirannya. Nah, nomor 11 nih, Wak. Ini adalah merupakan tulisan dari Syekh Wahbah Zuhairi langsung ya. Artinya kok bisa disimpulkan bil maksur? Ah, ini buktinya ini ya. Wa hakadha ruya al-Bukhari an Salamah bin al-Aqwa annahu qala lamma nazalat وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر يفتتي حتى نزلت آية التي بعدها فنسختها dan lain sebagainya. Artinya beliau mengutip ya di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, beliau langsung merujuk kepada hadis-hadis ya, hadis-hadis ya, yang sahih ya, hadis-hadis, dan ini merupakan karakter daripada tafsir bil maksur ya, berbeda dengan Syekh Wahbah Zuhaili ya, yang di sini langsung disimpulkan, beliau menggunakan coraknya, metodologi utamanya adalah tahlili muqaran atau analitis komparatif. Dari mana kita mengetahui? Nah, di sini langsung bisa dibuktikan ya, dari isinya ya, isinya ya. Nah, ini kan di sini kan langsung langsung di ini fanas ala satu ahwal al asiha al muqimu wa yuzimu asam bla 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 bla. Kemudian warrojih anna hadhil ayat tanawul hamil. Nah, ada rojih-rojihnya, ada tarjih-tarjihnya, wa ajma al ulama ya ala anna al wajib ala syekh al haram al fidyah wa mislahu al marid alladhi la yurja bi apa itu. Terlalu kecil, saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu jelas ya. Artinya ini kan dihadirkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili terkait dengan ara' al ulama ya, pendapat-pendapat para ulama mazhab ya, terkait dengan masalah cara mengkodoknya orang, apa ya, orang yang sudah sepuh atau orang yang sakit dengan berbagai jenis sakitnya itu, nanti kan ada perbedaan. Kalau sakit ini ya dia wajib kodok, tapi kalau sakitnya yang memang nggak bisa sembuh dan sebagainya, pendapat ulama ya sudah dia fidyah saja, ada yang qadha dan fidyah dan lain sebagainya. Itu dihadirkan ya, apa ya, eh, pendapat-pendapat ulama-ulama mazhab itu dihadirkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, yang kemudian ditarjih ya, ditarjih mana yang lebih kuat dari pendapat-pendapat itu. Dan kenapa beliau mentarjih pendapat A itu juga dijelaskan. Artinya dari pola seperti ini maka jelas kalau metodologi yang digunakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir At-Tanwir adalah tahlili muqaran. Artinya tabel ini itu tidak hanya sekedar asal tulis ya, tapi ada datanya, dan datanya siap untuk kita kita hadirkan ya, siap untuk kita hadirkan ya. Ya. Fokus penafsirannya ini juga ada datanya ya. Eh, Datanya, buktinya itu lengkap di sini itu ya. Jadi ini Masya Allah ya, kita itu sangat apa ya, sangat dimudahkan di era sekarang itu untuk belajar ya. Ya, untuk belajar sekarang bahkan dari apa, dari web ini ya, dari Google ini Masya Allah ya, ini Google itu apa, produknya orang non Muslim tapi eh, apa, sangat-sangat, apa ya, sangat-sangat bermanfaat sekali buat kita di dalam mempelajari banyak hal ya, termasuk di dalam belajar tafsir. Makanya saya itu kadang begini ya, seandainya ya yang membuat atau ownernya Google itu adalah Muslim, wah, wah itu pahala jariahnya luar biasa itu ya. Ya walaupun mungkin apa namanya, pekerja-pekerjanya ada juga yang Muslim ya. Nah kalau seandainya ya kayak misalnya gini, kayak apa, penemu lampu Thomas Alva Edison, iya benar ya, Thomas Alva Edison ya. Ya, seandainya, tapi kan dia non Muslim ya, dan dari lampu itu orang itu banyak apa, orang itu banyak terbantukan di dalam mempelajari atau membaca Quran di tempat-tempat yang gelap ya. Seandainya Thomas Alva Edison itu Muslim,
wah dia dapat jariah itu artinya orang yang memanfaatkan lampu untuk belajar, untuk membaca Quran, untuk apalah ya itu pahalanya ngalir ke dia. Ya, begitu juga yang punya Google ini ya. Kalau yang mungkin yang nyusun algoritma dan sebagainya ini ternyata kok ada yang Muslim ya bisa jadi ya mereka bisa mendapatkan jariah apa dari orang-orang yang memanfaatkan Google ini untuk belajar tafsir hadis agama yang dengannya dia mengetahui ilmu ini dan bisa beramal ini ya itu bisa 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 menjadi amal jariah ya. Ya. Nah ini. Nah ini ada satu penjelasan jarak safar kalau kalau penjelasan Syekh apa apa Ibnu Katsir ya itu disesuaikan dengan uruf ya dengan uruf, dengan adat istiadat setempat ya. Orang dikatakan melakukan safar itu jarak berapa ya. Itu dikembalikan kepada uruf ya. Tapi kalau kalau Sewa Bazwali dia sudah membuat ukuran yang paten ya. Artinya dalam bentuk angka ya. Tidak berdasarkan uruf tapi dalam bentuk angka 89 kilo atau 96 kilo dan ini sangat-sangat dipengaruhi dengan perkembangan alat transportasi modern ya kalau dulu di zaman Ibnu Katsir mungkin belum ada pesawat ya belum ada apa namanya kereta cepat atau kereta api atau mobil dan lain sebagainya nah di zaman Syekh Wahbah Zuhaili ini karena alat transportasi itu sudah berkembang dan lain sebagainya ya maka dimunculkan angka agar supaya orang itu bisa mengestimasikan apakah safarnya itu betul-betul sudah masuk safar yang ditolerir untuk tidak berpuasa atau tidak ya. Ya, jadi bisa bisa diukur ya dengan ini. Meskipun mayoritas ada yang 96 kilo, ada yang juga 89. 89 itu mayoritas, tapi ada juga 96 kilo. Ini mazhabnya apa? Apa? Ulama-ulama Hanafiyah ya. Begitu juga terkait dengan isu-isu apa namanya apa terkait dengan masalah pembatal puasa itu kan kalau Ibnu Katsir masih ke apa makan minum hubungan suami istri ini kan masih normatif sekali artinya ya seperti penjelasan dalam dalam hadis-hadis ya. Tapi kalau apa kalau Syekh Wahbah Zuhaili ya ya karena perkembangan medis itu sudah sangat kompleks ya, maka kasus-kasus semacam infus, tetes mata, ya, rokok, ya, nggak tahu zaman Ibnu Katsir sudah ada rokok atau belum ya, ya, hingga medis dalam misalnya penyakit-penyakit dalam dan sebagainya itu apakah dia yang ditolerir mana, yang membatalkan mana yang makruh mana ya yang 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 masih apa yang tidak membatalkan mana itu tuh ini ya kayak misalnya infus ya infus pun ulama kontemporer memiliki apa namanya perbedaan pendapat misalnya eh, apa namanya ada yang berpendapat infus itu membatalkan karena apa? Karena ketika dimasukkan dia bisa kuat dan lain sebagainya. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat oh enggak, infus itu dia tidak membatalkan karena infus itu kan tidak ada proses makan. Artinya masuk dari mulut itu kan ada proses apa kenikmatan tersendiri. Kemudian masuk lewat mulut, dikunyah, lidah ada rasanya, kemudian dilek ya, Pak, ditelan, ditelan ya sehingga dia merasakan kenikmatan. Nah, proses itu tidak ada dalam infus sehingga infus ini tidak bisa disamakan dengan makan dan minum ya sehingga infus atau suntikan itu tidak membatalkan puasa ya, termasuk tetes mata dan sebagainya itu tuh dibahas kasus-kasus semacam itu ya.
Mungkin antum bisa mengembangkan lagi terkait ketika antum pengen mengkaji apa fenomena-fenomena yang ada sekarang, hal-hal misalnya eh, apa sopir bis Solo Surabaya atau Solo Jogja, apakah boleh mokel mokel ya apa? Apakah boleh dia tidak berpuasa atau tidak? Itu dibahas, itu sangat cocok sekali menggunakan tafsir Al-Munir itu, ya. Tafsir Al-Munir ya. Bisa di ini kan dengan apa dengan jaraknya itu ya. Wah, kalau kalau Solo Surabaya saya kira udah masuk. Kalau Solo Jogja kan masih di bawah 89 ya. Itu saya kira itu ya, meskipun ya memang ada perbedaan pendapat dalam masalah ini tergantung tingkat apa namanya tingkat berat tidaknya seorang itu ya. Eh, Misalnya kemudian ini ketika penentuan awal hilal. Ya, kalau Ibnu Katsir masih murni visual, ru'yatul hilal secara visual ya. Kalau Syekh Wahbah Zuhaili sudah mengakomodasi ilmu hisab ya, termasuk observatorium ya. Ini sangat, makanya tadi saya sampaikan sangat cocok sekali dengan Majlis Tarjih yang menggunakan hisab dengan tetap tidak menafikan dalil-dalil tentang ru'yatul hilal ya, ya kan. Jadi masya Allah ya, ilmu hisab itu luar biasa. Bahkan ilmu bagaimana apa namanya menentukan waktu sholat itu kan juga pakai hisab. Kita antum antum ketika mau sholat itu apa ya, harus apa namanya harus ruqyah dulu, nancepin tongkat, kemudian tongkatnya ini bayangannya sudah ada di titik ini sehingga sudah masuk waktu zuhur, atau waktu asar atau waktu maghrib, kan enggak. Dari mana kita mengetahui waktu ini sudah masuk waktu sholat dan sebagainya? Itu kan sudah apa ya sudah ada kombinasi dengan ilmu-ilmu astronomi dengan ilmu hisab sehingga kita tidak perlu cari tongkat lagi untuk sholat gitu loh. Ya, karena sudah digital ya, ibaratnya itu kalau ilmu hisab itu sudah digital ya. Artinya dia sudah diketahui detail apa namanya detail jam dan menit bahkan detiknya sekalipun ya, itu sudah terukur ya. Nah, meskipun saya pernah ngobrol dengan Prof. Syamsul Anwar yang beliau pimpinan PP Muhammadiyah yang sebelumnya beliau sebagai ketua Tarjih ya, pada periode sebelumnya saya pernah ngobrol dengan beliau terkait dengan waktu sholat subuh itu ya. Ini yang jadi isu juga tapi yang sampai sekarang belum goal ini. Jadi Muhammadiyah itu memberikan masukan dengan rumus, dengan berdasarkan ilmu hisab utamanya di dalam menentukan waktu sholat itu kan ada rumusnya yang sudah disepakati oleh ulama dunia, dan ketika itu ditarik untuk membaca atau untuk mengoreksi waktu sholat di Indonesia ternyata ada yang nggak tepat yaitu waktu subuh ya. Artinya rumus yang sudah disepakati oleh ulama dunia terkait apa cara menentukan waktu sholat dengan ilmu hisab itu ketika diimplementasikan untuk mengukur waktu sholat subuh di Indonesia itu ternyata salah ya. Jadi kecepatan ya sekitar kalau nggak salah 8 menit itu saya sempat ditunjukkan itu rumus-rumus harusnya begini 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 begini. Ya, artinya kan ini cukup cukup fatal sebetulnya ketika misalnya ada orang sholat belum belum waktunya ya. Ya, makanya di Muhammadiyah ya, ketika memang belum bisa eh, goal ya untuk memperbaiki apa namanya waktu sholat subuh itu di apa di ranah pemerintah ketika mengusulkan itu ya, maka ya sudah ya, ketentuan itu diberlakukan di Muhammadiyah. Maka di Muhammadiyah ketika sholat subuh itu apa jamnya itu dia dimundurkan sekitar 8 menit ya. Itu bukan tanpa tanpa dalil ya, karena itu
berdasarkan analisis ilmu ilmu hisab yang memang sudah ada rumus ya yang disepakati di dalam menentukan waktu waktu sholat itu ada ilmunya ya itu ada ilmunya. Ini menarik ya. Dan ini Masya Allah Syekh Wahbah Zuhaili mengakomodasi ilmu hisab ini ya. Ilmu hisab ya. Sampai-sampai kalau antum pernah ya di medsos itu kan sering seliweran videonya Gus Bahak itu ya. Videonya Gus Bahak yang ini ilmu hisab itu juga dulu merupakan ilmunya kiai-kiai kiai-kiai dari Nahdlatul Ulama ya. Artinya sebetulnya itu tidak hanya menjadi ciri khas Muhammadiyah ya, bahkan dulu kiai-kiai NU pun ada yang ahli hisab, bukan ahli hisab ini ya, ahli hisab apa namanya, menghisap rokok itu bukan. Ahli hisab yang memang betul-betul lebih lebih condong kepada penggunaan ilmu ilmu hisab ya di dalam menentukan waktu-waktu sholat termasuk awal bulan itu ya. Wilayah kutub, nah ini nggak belum dibahas sampai Ibnu Katsir, tapi dibahas oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Karena memang ada daerah-daerah yang puasanya sangat sebentar, ada daerah-daerah yang puasanya sangat lama. Sampai kelamaan ya nanti dehidrasi malah bisa membahayakan diri. Ya, itu makanya perlu adanya fatwa dari para ulama ya terkait dengan yang hidup di kutub misalnya kok waktunya kok siang terus nggak malam-malam atau malam terus nggak siang-siang. Nah itu gimana itu juga dibahas ya termasuk mungkin nanti bagaimana puasanya orang yang sedang piknik keluar angkasa misalnya jadi misalnya ada muslim yang dia pergi ke bulan atau kemana itu waktu puasanya gimana itu ikut siapa itu ikut siapa itu waktu puasanya ya ya nggak bisa ngabuburitnya di bulan ya. Eh, Kemudian ini fokus ke tazkiyatun nafas. Tadi sudah saya jelaskan ya terkait dengan ini. Nah ini saya kira data seperti ini penting. Ya. Nah ini data ini nanti kalau di bagian tafsir Muqarrin itu ada di result, ada di hasil penelitian. Ya. Ini tinggal antum kopas, masukkan di hasil penelitian. Ya. Nah sekarang saya sampaikan dari mana kita mendapatkan data ini. Ya, ini saya berikan contoh. Ini ada dua, dua ini ya. Mana tadi? Nah, ini data, data tafsir Syawal Bazwaili itu sudah saya saya kopas dalam bentuk Word lengkap ya. Eh, Tafsir Al-Munir Lid Duktur Wahbah Zuhaili ini saya dapatkan dari tafsirnya Syekh Wahbah Zuhaili langsung ya. Datanya lengkap ini ya. Datanya lengkap, tidak ada yang saya eh, potong-potong dan lain sebagainya. Pokoknya data utuh bagaimana beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 tentang puasa. Begitu juga tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir itu ini tafsir Ibnu Katsir juga saya ambil secara utuh ya. Tafsir Ibnu Katsir saya ambil secara utuh dari ini ya ya aman kutiba alaikumusiyam yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minin min hadhil ummah. Ini terus ini semua utuh ini utuh cuma tak kopas ya. Ini cuma saya kopas. Artinya gini ya, jangan sampai dalam melakukan penelitian tafsir, baik itu tafsir maudhu'i maupun tafsir muqarin, antum pengen membandingkan tafsir Ibnu Katsir dengan tafsir Syekh Wahbah Zuhaili, tapi ternyata data yang antum pakai adalah data sekunder. Jangan sampai, ya. Ini aib ini. Jangan sampai antum mengkaji tafsir Ibnu Katsir, tapi malah yang dikutip adalah eh, sumber-sumber sekunder ya yang mengomentari tentang tafsir Ibnu Katsir jangan ya kalau untuk mendukung nggak ada masalah ya kalau untuk mendukung analisis dan lain sebagainya nggak ada masalah tapi usahakan di dalam menghadirkan data itu betul-betul antum mengambil dari sumber aslinya ya nah, ini saya
saya kopas secara lengkap ya. Tidak saya potong-potong, tidak ada yang saya kurangi. Pokoknya bagaimana Ibnu Katsir itu menulis, menafsirkan 183 sampai 185 itu semuanya saya ini kan di sini. Nah, ini semua nanti dimasukkan ya, dimasukkan ke apa, ke notebook Google ya di LM tadi ya, untuk kemudian kita apa, kita minta ya, kita minta untuk mengkomparasikan. Bahkan di sini eh, jadi ini mesin ya, dia sudah bisa membaca meskipun mau bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa apa. Google itu sudah menguasai berbagai bahasa. Jadi kita nggak usah apa namanya, nggak usah mikir mau inputnya itu pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Yang penting ya itu menjadi sumber referensi utama ya. Bahkan di sini beliau kok beliau eh, Mbah Google-nya itu menawarkan ya, menawarkan bagaimana pada misalnya apa perbedaan fidyah bagi ibu hamil menurut apa empat mazhab itu. Misalnya, bagaimana penggunaan teknologi modern dalam menentukan hilal menurut tafsir Al-Munir ya. Nah, ini juga juga langsung nanti akan diarahkan ya. Dia jawabannya akan sesuai dengan data yang kita upload. Jadi dua penafsiran tadi kita upload di apa namanya, di Google Notebook ini ya. Kemudian kita tinggal instruksikan kita butuhnya apa. Oh, saya pengen dinarasikan dalam bentuk paragraf secara rinci, kemudian dibuatkan tabel perbedaan ya. Nah, untuk kepentingan penelitian ilmiah, tafsir Muqarrin misalnya, itu tak tinggal di apa, tinggal diminta saja apa yang kita mau, termasuk tadi buat apa namanya, buat gambar infografis tadi. Nah, ini nanti antum praktek. Nah, sekarang saya, dari mana kita mendapatkan apa namanya, mendapatkan data itu? Pertama, ya antum buka ini yang seperti yang saya ini yang pernah saya sampaikan ya. Antum bisa akses di syamela.ws ini. Ya, syamela.ws ya. Kemudian eh, bahas fil maktabah. Ya. Sebenarnya ada web lain juga ya, namanya ini, web ini quranKSU.edu.sa. Cuma ini tidak selengkap ini ya, tidak selengkap apa namanya, tidak selengkap apa, Maktabah Syamilah. Kalau Maktabah Syamilah kan nanti kita bisa mengetahui detail mengenai info bukunya tadi, buku tafsir Ibnu Katsir itu terbitan mana, tahun berapa, apa penafsiran itu ada di halaman berapa. Itu kalau di Maktabah Syamilah itu bisa 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 diketahui itu ya. Kalau ini kan sudah dalam bentuk ini ya, aplikasi ya, aplikasi yang berbasis web ya, aplikasi berbasis web ya. Tapi kalau mau memudahkan kopasnya nggak masalah, ini langsung satu ini ya. Nah, ini bisa dipilih, bahkan di sini bisa dipilih tafsirnya ya. Misalnya ini tafsir Ibnu Katsir. Kita pengen misalnya tafsir yang lain. Nah, di sini hanya saja di sini terbatas hanya As-Sa'di, Al-Baghawi, Ibnu Katsir, Qurtubi atau Bari ya. Ini tadi saya Ibnu Katsir ada, tapi kan di sini nggak ada tafsir Al-Munir ya. Nah, kalau mau lebih lengkap, kutub tafsir ya di Maktabah Syamilah. Ini dibahas fil Maktabah, kita cari di klik yang ini ya. Salah, salah, salah. Bentar, bentar. Eh, yang pertama ya, yang pertama. Nah, di sini kita pilih aja kitab tafsir ini. Nah, di sini kan kalau kita lihat di bagian tafsir ini kan ada, kalau tadi di apa yang di web tadi kan cuma ada sekitar 5 atau 6 kitab tafsir. Kalau di sini ada 272 kitab tafsir. Wah, ini artinya pilihannya jauh lebih banyak. Bahkan kita bisa mengetahui info kitabnya secara secara detail.
ya. Misalnya kita tafsirnya kita klik ya, ada 270 kitab tafsir ini ya, 270 kitab tafsir. Nah, kita cari di sini ya, di klik aja, dicari, tapi ngetiknya pakai bahasa Arab ya. Di bagian Qaimatul Kitab ini kan banyak sekali tafsir dari abad zaman sahabat sampai zaman sekarang ada, yang kontemporer ada ya. Ya, ya. Kecuali yang belum dimasukkan, kecuali yang belum dimasukkan. Ya, di sini oh, ini masih ini kita ketik pakai bahasa Arab ya. Misalnya kita pengen Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir. Kita ketik Ibnu Katsir. Nah, di sini kan sudah ada tafsir Ibnu Katsir terbitan As-Salamah. Ini terbitan Aula di Syekh Ibnu Jauzi. Kita pilih aja salah satu. Misalnya, oh saya pengen yang ini, yang terbitan As-Salamah ini. Oke. Nah, ini biasanya minta verifikasi seperti ini. Nah, di sini kan kita ada detail nih. Oh, kita kita bisa mengetahui detail ya. Nama kitabnya Tafsir Nukasir, ini pengarangnya ini ya, beliau hidup tahun 700 dan wafat tahun 774 Hijriah. Muhakiknya siapa, penerbitnya mana ya, ada di Riyadh Saudi, nama penerbitnya Darut Thayyibah Linasr wa Tauzik, ada di Riyadh. Ini kan buat footnote nanti bisa buat, ya buat footnote atau sitasi ya. Cetakan tahun 999 ya, ada totalnya ada 8 jilid ya, ini saya kira udah masuk ini ya. Tinggal nanti dilengkapi dengan halamannya, ini info kitabnya ini ya, ini info kitabnya, kita udah dapat info kitabnya ya. Kemudian ini daftar isinya kan panjang sekali nih, eh, panjang sekali. Nah, kita tinggal pilih aja. Kita mau tinggal dikontrol. Kalau saya pengen Al-Baqarah ayat 183. Ya, maka tinggal ditulis saja. Dicari aja di daftar di sini surah Al-Baqarah. Ya, misalnya mana? Surat Al-Baqarah tadi. Nah, tafsir surah Al-Baqarah kita klik. Ya, Baqarah. Nah, ini kita harus ini halamannya ya. Ya, intinya nggak ada masalah ya. Bapak 183 itu berarti ya ini di sini harus kita cari apa namanya halamannya ya. Misalnya di sini kita ini halaman 300 misalnya. Ayat berapa ini? Oh, masih ini. Oh, jilid 2 itu oh, sudah ini ya. Jilid 1 halaman, coba halaman, kita cari aja. Ini ayat 225 soal Baqarah, berarti kemungkinan halaman 500-an. Kita cari aja yang kira-kira halaman itu, di halaman itu ada penafsiran. Nah ini nih, kamu syahidah minkum syaraf wa saya ini nih. Berarti kemungkinan 495 gitu coba. Ini ayat sebelumnya. Nah, ini dapat nih. 183 180 ya amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ini ila akhir ayah. Yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'min hadhihi ummah wa amiran lahum bisiyam wa huwa al imsak anit ta'am. Nah, ini kan penafsiran. Ini kita kopas
ya, data terkait dengan tafsir ini kita kopas. Begitu juga ketika kita pengen mencari apa namanya tafsir yang dari apa namanya Syekh Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Munir misalnya. Nah, kembali ke bagian kitab tafsir sini, ya, klik yang kitab tafsir sini. Oke, kemudian di Qaimatul Kitab ini kita tulis Al-Munir gitu atau Al-Munir. Tafsir Munir dan namanya tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Zuhaili. Tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Zuhaili. Nah, ini kita klik aja, kemudian kita cari surat Al-Baqarah yang berisi tentang ayat-ayat Siam, utamanya surat yang ayat 183 sampai 184 ya. Artinya jadi PR-nya sekarang ya, silahkan antum menentukan dulu ayat apa yang mau antum kaji, kemudian tafsir apa yang mau antum komparasikan, ya. Sehingga nanti antum punya data ini data ini dua tafsir ini yang pertama ini tafsir biar enggak biar enggak susah ya. Tafsir Al-Munir. Hmm. Sehingga antum punya ini dulu nanti. PR antum adalah mempraktekkan untuk mencari ayat apa yang nanti antum bahas, ya. Intinya dua inilah, dua dua file ini antum dapatkan ya. Nah, sementara dua tafsir aja nggak masalah, meskipun sebetulnya tafsir muqaranah atau tafsir itu bisa lebih dari dua ya. Misalnya itu pengen mengkomparasikan tiga tafsir atau empat tafsir itu juga boleh-boleh aja ya. Tapi saya kira dua tafsir itu sudah cukup ya untuk apa namanya dikomparasikan, nah, dicari sisi perbedaan plus minusnya apa dan apa namanya eh, implikasi hukumnya seperti apa ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan silahkan. Eh, bisa ngikuti ini ya, jelas ya yang saya yang saya sampaikan sudah tahu ya ritmenya. Jadi proses pertama adalah antum mengumpulkan apa namanya mengumpulkan Ayat yang mau dikaji. data, kemudian nanti dimasukkan ke Google Notebook itu ya. Kemudian kita tinggal ketikkan ini. Tadi saya di Google Notebook itu saya ketikkan ini. Mana ya tadi ya Google Notebook saya ya. Ya, setelah saya upload, ya saya add source ini. Jadi kita kita upload di sini, kita tambahkan di sini, tambah, terus kita upload file. Jadi dua file yang tafsir Ibnu Katsir sama tafsir apa Al-Munir Syekh Wahbah Zuhaili tadi kita upload di sini ya. Kemudian terus eh, saya perintahkan begini, saya perintahkan begini buatkan narasi eh, komparatif ya eh, buatkan narasi komparatif. Eh, nah, ini saya ini aja ya saya kopas di apa namanya di mana grupnya ini, grup corona ini ya. Oke, di sini. Eh, Sebentar, sebentar biar lengkap ya, biar lengkap biar lengkap
Nah, itu atau bisa ini ya. Itu tidak saklek ya, tidak saklek tapi paling tidak itu yang tadi saya lakukan untuk bisa menghasilkan apa namanya analisis komparatif ini ya. Yang saya pakai itu yang paling bawah ini ya. Nah, analisis komparatif Tasnim Ibnu Katsir, nah ini yang paling bawah ini sebanyak 1.000 kata atau 2.000 kata ya. Nah, ini termasuk tabelnya sampai sampai tabel ini. Ya. Ini nanti ketika buat penelitian ya ini masuk di bagian result ya. Di bagian kan penelitian itu kan ada pendahuluan, ada metode, ada hasil penelitian, ada pembahasan atau diskusi, ada kesimpulan. Nah, data ini masuk nanti masuk di hasil penelitian. Hasil penelitian kemudian nanti baru kita diskusikan ya, diskusikan di bagian ini. Oke. Eh dari sini bisa dipahami ya. Ada itu ya nggak Ustaz? Apa ya? Semacam template atau ketentuan penulisan untuk membandingkan dua tafsir itu gimana Ustaz? Ya, gini ya. Makanya di sini di prompting tadi, di perintah tadi kan eh, saya ketikkan begini. Yang meliputi makna tekstual, makna kontekstual, metodologi penafsiran, corak penafsiran, kesimpulan hukum, dan implikasi sosial. Ya, ini sebetulnya cuma memancing aja, memancing Google ya untuk membuat kategorisasi komparatif ya antara tafsir A dengan tafsir B ya. Nah, ini udah saya ketikkan saya kopas di grup ya. Nanti coba antum antum bisa ini apa misalnya bisa tambahkan tidak hanya meliputi ini, antum bisa meliputi apa lagi misalnya yang yang misalnya apa misalnya spirit apa yang ada dalam kedua tafsir itu atau pelajaran apa atau eh, inilah dari sisi aspek bahasanya misalnya ya ini bisa ditambahkan ya tapi paling enggak ini ya untuk memancing ya memancing komparasi antar kedua kedua mufasir ya. Eh, tapi kan cukup cukup bagus ini dapatnya nih tabel komparasinya metodologi dapat fokus penafsiran juga dapat ya eh, termasuk bahkan sampai keluar isu-isu medis penentuan hilal dan sebagainya ini karena apa eh, isinya memang banyak membahas tentang itu ya ya banyak membahas tentang itu intinya begini antum siapkan dua data dulu ya nanti baru di generate di notebook LM ini ya. Nanti cakep nanti kalau misalnya dan ada ininya ya, misalnya ada apa ininya. Kalau bikin gambar kayak gini susah juga ya, kalau pakai manual ya. Tapi kalau di Google kan bisa langsung tergenerate ya. Bahkan ada gambar-gambar apa, ada gambar untanya, gambar apa itulah itu ya. Bahkan di sini ada mind map-nya ya, mind map-nya. Mind map ini, masya Allah ya, luar biasa untuk apa namanya memetakan isi daleman kedua kedua tafsir. Coba antum lihat ini, coba antum lihat nih. Oke, Surah Al-Baqarah ayat satu kewajiban puasa isinya apa? Definisi. Ini ini dari kedua referensi itu diinikan ya. Ya, mind mapnya ini. Tujuan, sejarah, keringanan, rukhsah, ya. Nah, ini untuk belajar bagus sih, ya. Keutamaan Ramadan, Keren turun. banget ini, keren ini. Ya, ini antum manfaatkan lah yang seperti ini. Artinya
Jangan mencukupkan diri dengan ilmu lama kita. Siap, siap, Ustaz. Dari sini kan, wah kita tahu nih gambaran. Dan ini berdasarkan data yang kita masukkan, bukan bukan ngarang ya. Jadi ini nggak halu, bukan halusinasi. Dia nyomot dari mana, ngarang-ngarang. Enggak, ini base-nya adalah data-data yang kita masukkan. Ya, data yang kita masukkan. Ya, nah ini seperti ini Ru'yatul Hilal, stigma. Nah, ini saya kira ini antum inilah Itu nanti kalau diklik keluar, Tat. Kalau diklik keluar infonya nggak? Yang ya itu satu tuh, misalnya. klik. Oh iya iya, Tat. Wah, langsung dijelaskan ini. Oh siap. Langsung Masya Allah. dijelaskan nih. Keren tuh. Masya Allah keren Apa banget ini. namanya? Ketika antum Ya klik betul. detailnya, maka dia akan mengenerate berdasar lah kok bahasa Arab, bahasa Inggris. Siap. Tinggal, tinggal kalau keluarnya bahasa Inggris seperti ini, antum klik bagian setting, ya. Setting, kemudian di bagian output language, ya. Ini lagi wis bahasa Indonesia. Tadi kok ini ya. Atau tinggal di ini aja. Ini kok keluarnya bahasa Inggris nih. Tinggal antum ini tulis ulang dalam bahasa Indonesia. Nah, gitu aja. Gampang ya. Nah, maka dia akan mengenerate ya penjelasan terkait dengan Ru'yatul Hilal tadi ya dengan bahasa Indonesia. Berdasarkan sumber yang diberikan, berikut penjelasan mengenai Ru'yatul Hilal. Makna menyaksikan bulan apa. Ini kan udah bahasa Indonesia sangat mudah sekali. Sangat-sangat mudah sekali. Dan ini data itu murni dari tafsir kedua tafsir ini ya. Baik tafsir Ibnu Katsir maupun dari tafsir Al-Munir sehingga Keren. ini tidak ngarang ya. Artinya jangan sampai ketika kita menggunakan apa AI itu kemudian pikiran kita apakah apakah ini bisa dipertanggungjawabkan Ustadz gitu. Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan di sini kan ada angkanya nih, teks Arabnya ada, ya teks Arabnya ada, dan teks Arab ini sumbernya langsung dari tafsir, ya. Dia tidak ngarang kemana-mana, tapi Ya. berdasarkan referensi yang sudah kita masukkan atau data yang sudah kita masukkan. Antum pengen cari apa tadi misalnya eh, di bagian apa misalnya yang diperbolehkan ini misalnya masalah eh, apa misalnya mandi atau berkumur misalnya kumur itu nanti juga bisa ini Pak. Kalau bahasa Inggris tinggal di kayak tadi intinya gitulah antum manfaatkan ini jangan sampai teknologi seperti ini apa namanya antum ketinggalan jangan sampai ya apalagi Siap. apa bagi seorang dai itu harus mengupdate ya keilmuan ya dalam masalah seperti ini ketika masyarakat kita itu membutuhkan apa ya membutuhkan pengen konsultasi terkait dengan masalah-masalah keagamaan ya kita itu ya meskipun ya bahasa Arabnya nggak terlalu ini ya tapi paling tidak kita sudah tahu alurnya oh coba saya ini dulu ya sehingga apa yang disampaikan ke masyarakat atau apa yang kita tulis itu betul-betul valid datanya ya gitu. Jadi Ustaz, saya mungkin Ustaz. Ya, betul. Terus, Ustaz. Eh, yang pertama, saya mohon maaf agak mundur sedikit Ustaz. Ini tentang istilah mata kuliah ini apakah tafsir mukoron atau mukorin Ustaz? Saya dengar Ustaz kok menyampaikan mukorin begitu. Kalau mukorin Muk- apakah itu bukan berupa semacam isim fa'il ya dan bagaimana Muko- penjelasannya? Ini yang pertama. Mukoran, mukoran, Mukorin Ustaz ya? mukoran, mukoran. Saya ingat dengan ya
apa ya secara bahasa lebih lebih tepat mukoron ya. Ya, Tat. Oke, Tat. Berarti sudah selesai yang itu. Kalau kalau di pelajaran di ini di jadwal itu ini ya apa Mukoron nama tuh, mata mukoron, kuliahnya apa? mukoron atau tafsir itu. Oh, mukoron atau tafsir berarti sudah benar, sudah Iya, benar. Ya, Tat. iya. Udah. Oke, Tat. Tadi sudah mukoron saat ya, bukan mukorin ya. Yang kedua, eh, saya bertanya, Ustaz. Ini tentang tadi di antara perbandingan antara Ibnu Katsir dan Syekh Wahbah itu tadi kan eh, ada terkait dengan penentuan hari-hari khusus dalam beragama, misalnya satu Ramadan ya, kemudian tentu juga dengan satu Syawal, kemudian satu Dzulhijjah nih yang paling penting di antaranya. Eh, ada satu pertanyaan saya begini, Ustaz. Apakah ada kaitannya dengan ketaatan kepada ulil amri? Kalau terkait dengan apa yang Ustaz sampaikan, eh, fungsi hisab, ya, bagaimana Al-Quran menyampaikan tentang ada sini wal hisab, sudah tidak ada khilaf, saya kira saya memahami dan yakin itu tentang penentuan sholat gerhana misalnya. Tapi terkait dengan apakah kita tuh boleh menentukan sendiri tentang ibadah ini sebagai katakanlah misalnya ormas, ya, dengan ketaatan kepada pemerintah. Ini Ustaz. Oke. Dalam masalah ini ya, ini juga ada beberapa pendapat. Jadi tidak tidak single ya pendapatnya ya. Ya. Dan itu nanti acuannya perbedaan pendapat itu acuannya adalah eh, kembali kepada makna ulil amri. Ya, kan ada yang mengatakan makna ulil amri itu pemerintah titik. Ada yang mengatakan pemerintah Islam. Atau ada yang mengatakan ulil amri itu juga mencakup apa namanya ulama ya. Nah, ada yang ya intinya dari perbedaan di dalam memaknai ulil amri itu ya, maka timbul konsekuensi ya. Konsekuensi kalau apa yang punya otoritas itu apa hanya pemerintah atau ulama juga memiliki memiliki otoritas ya. Ya. Dalam masalah ini terpecah menjadi dua. Ada yang ya ya harus pemerintah, ada yang oh enggak ulama juga bisa untuk menentukan. Nah, ini apa tetap ada perbedaan pendapat ya. Apa terkait dengan otoritas tadi ya ada yang mengatakan dikembalikan murni kepada eh, pemimpin setempat ya ada yang mengatakan berdasarkan pemaknaan ulil amri juga mencakup ulama maka ulama juga memiliki otoritas. Problemnya sekarang itu bagaimana kita ya menyatukan itu gitu. Menyatukan itu memang nggak nggak mudah memang perlu duduk bareng dan sebagainya. Dan saya kira di medsos pun sering sering antara yang di pemerintah dengan yang di Muhammadiyah pun juga terlalu ini ya perdebatannya juga masih terlalu panas ya untuk apa ya menuju kepada kesepakatan bersama itu kok kayaknya masih agak susah ya meskipun beberapa negara itu ada yang langsung tegas pokoknya nggak ada yang boleh mendua dan sebagainya ya tapi kalau di Indonesia kan masih masih diperbolehkan itu ya masih diperbolehkan artinya ketika misalnya ormas punya landasan keilmuan di dalam menentukan itu secara ini juga sah artinya di dalam pemerintah juga ini ditolerir itu ya ketika ada ormas memiliki pandangan lain dan ini dah dan Muhammadiyah pun juga sudah memberikan apa ya, penjelasan terkait dengan pertimbangan apa kok menggunakan metode ini misalnya
KHGT, ya apa yang menjadi pertimbangan, dan itu disampaikan secara ilmiah, ya. Bahkan ada beberapa dukungan dari ulama-ulama dunia terkait dengan masalah KHGT ini. Ya, karena memang ada satu kemaslahatan yang sifatnya universal, ya, di dalam menentukan waktu. Artinya kalau KHGT ini bisa goal, ya, maka tidak hanya Indonesia yang bisa bersatu di dalam menentukan awal Ramadan, waktu sholat dan sebagainya, tapi dunia, ya, dunia itu bisa bisa bersatu, ya. Jadi PR sekarang itu sebagaimana kita bersatu di dalam menentukan awal waktu sholat, ya, bagaimana kita bisa bersatu juga dalam menentukan awal bulan, karena memang terus terang, ya, ketidakbersatuan ini, maksudnya perbedaan itu tetap ada implikasi sosialnya, ya. Ya, meskipun itu ijtihadiyah, kemudian ditolerir, masing-masing memiliki argumen dan sebagainya, tapi terkadang kita tidak siap di masalah dampak sosial yang saling bermusuhan, kemudian nanti ketika yang satu Idul Fitrinya A, yang satu Idul Fitrinya B, yang satu sudah sholat mau silaturahim, ternyata yang mau disilaturahimin masih puasa, kan jadi nggak seru itu, misalnya eh, atau misalnya Idul Adhanya beda, yang satu masih puasa, yang satu sudah bakar sate, kan mesti ada implikasi sosial itu, meskipun itu masalah ijtihadiyah yang ditolerir pendapatnya, tapi tetap ada implikasi sosial yang terkadang membuat apa, ya, saling saling serang, saling merendahkan, ya. Maka, ya, gimana caranya kita itu juga sangat sangat menginginkan, ya, umat Islam, ya, tidak hanya di Indonesia bahkan sedunia itu bersatu dalam masalah penentuan awal ini, meskipun eh, yang berbeda seperti Indonesia ini juga ternyata tidak hanya Indonesia, tapi bahkan negara-negara yang lain pun juga memiliki problem yang sama, ya, kayak Mesir, ya, kemudian mana lagi, ya, yang apa namanya, terkadang berbeda antara ulama-ulamanya dengan pemerintahnya. Ini problem yang masih menjadi PR bersama bagi umat Islam. Ya, Iya, Ustaz. Ya, aku Ustaz, nggak bisa. saya satu lagi Ustaz. Lu belum selesai nih tadi. monggo. Boleh? Iya. Ustaz, hari ini pelajarannya luar biasa. Cuman tadi saya belum nangkap secara utuh. Nyun tulung Ustaz, nyun tulung diulang dikit tadi kan, eh, jangan memakai data sekunder, cari data primernya, begitu. Ya. Nah, mulai dari situ kemudian syamila.ws, kemudian itu kalau bisa diulang lagi Ustaz. Oke, di dalam menyajikan data primer, ya, bukan usahakan, nah, menurut saya wajibkan, ya, yang kita rujuk itu adalah betul-betul dari sumber yang primer, ya. Ketika misalnya ada kendala bahasa dan lain sebagainya, insya Allah udah selesailah dengan cara yang tadi itu, insya Allah selesai, kan, ya. Ya, kenapa kok saya sampaikan itu? Karena eh, beberapa beberapa mahasiswa baik di tingkat S1 maupun S2 itu yang bimbingan sama saya sering mendapatkan hal itu, ya. Hanya karena dia tidak bisa membaca yang bahasa Arab, ya. Akhirnya jalan pintasnya adalah mengambil arok mufasirin itu dari sumber-sumber sekunder, ya. Mengambil pendapat-pendapat mufasir termasuk kutipan-kutipan itu bukan dari tafsirnya langsung tapi dari sumber sekunder. Nah, kalau bisa ini dihindari, ya, ketika kita menghadirkan data-data primer. Adapun ketika kita melakukan analisis, ya, proses analisis dan lain sebagainya, maka nggak ada masalah kita menggunakan data-data sekunder, ya. Tapi kalau kita ingin mencuplek perkataan Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, tapi rujukannya adalah jurnal. Jangan sampai
Kita pengen mengutip perkataan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tapi footnote-nya itu bukan tafsir Ibnu Katsir gitu loh. Ya itu kalau bisa dihindari ya. Adapun dalam menganalisis nggak ada masalah kita menggunakan data-data sekunder dan akan jauh lebih bagus adalah ketika kita bisa menghadirkan data-data sekunder itu adalah data-data penelitian yang misalnya 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir sehingga bisa apa ada perkembangan yang terbaru apa itu bisa masuk di situ ya analisis baru apa itu bisa masuk di situ seperti itu ya Bambang. Prosesnya tadi Ustaz, mulai masuk ke Syamila tadi loh Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Tadi prosesnya itu pertama ya, pertama ketika sudah masuk di web Syamila ini, jenengan klik yang pertama ini ya, Tasofah al-Maktabah ini, Tasfahul Maktabah. Nah ini kemudian diklik kan di sini ada buku akidah, buku firaq, ada buku tafsir, buku-buku ulumul Quran, buku-buku tajwid, kitab-kitab kutubus sunnah, ya, syarah hadis, takhrij hadis, ilal ulumul hadis. Nah, jenengan bisa milih bagian yang tafsir yang ketiga ini diklik, ini tiga ini diklik, ya. Kemudian di bagian kutub ini silahkan diketik nama tafsirnya dengan huruf Arab. Gundul nggak apa-apa. Ya memang gundul ya. Arab gundul nggak ada rokatnya ya. Misalnya tadi apa Ibnu Katsir, Ibnu Katsir. Nah, di sini. Ini. Kenapa kok saya merekomendasikan ini biar nggak usah download download ya. eh, Download dan enaknya di sini adalah bisa langsung di copy paste ya di copy paste dan bahkan kita bisa tahu informasi detail nama kitabnya cetakan mana ya ya cetakan mana ini muhakiknya siapa penerbitnya ini ya misalnya kita copy ini copy kita pengen membuat footnote dengan informasi yang ada di sini. Antum tinggal ini aja eh, buka ChatGPT ya. Kemudian di kopas saja di sini info nama kita, penerbit dan tadi yang masih pakai bahasa Arab tadi. Kemudian shift enter bukan nggak langsung enter tapi shift enter ya. Kemudian eh, tinggal tulis dari dari referensi di atas tulis tulis buatkan footnote ya saya lupa ya ini seperti ini nah tinggal nanti diisi jilid berapa halaman berapa ya buatkan footnote. Nah, ini kan udah ini nama nama apa nama ininya ya, nama pengarangnya Abu Fida Ismail bin Umar bin Katsir. Nah, ini nama panjangnya Ibnu Katsir. Jadi nggak langsung Ibnu Katsir, nama panjang. Kemudian nama kitabnya ini Tafsir Quran Azim ditahqiq oleh Sami' bin Muhammad As-Salamah. Kemudian kitab ini diterbitkan di Riyadh. Nama penerbitnya Darut Thayyibah Linnasr wa Tauzik diterbitkan tahun 99 cetakan 2. Nah, yang mau kita kutip tinggal dicek aja nanti ada di jilid keberapa dan halaman keberapa. Ya, misalnya kita pengen apa ini Al-Fatihah, misalnya surat Al-Fatihah.
Fatihah, Al-Fatihah, kita pengen mengutip surah Al-Fatihah. Kita pengen ngambil ini ya, ngambil ini. Maka otomatis ini ada info jilid dan halamannya. Ya, Jim itu adalah jilid, jilid satu, halaman 101. Ya, artinya dari footnote tadi tinggal kita isikan. Ketika kita mengutip surah Al-Fatihah ya tinggal kita ini jilidnya satu, halaman 101 gitu ya. Ketika kita pengen mengkopas data yang ada di surah Al-Fatihah tadi. Ya, ini info jilidnya. Jim itu jilid, so itu safhah atau halaman. So itu safhah atau halaman. Sangat enak sekali. Dan ini eh, ketika jenengan nggak paham, tinggal di generate saja, di kopas, masukkan ke Word, kemudian di generate, di apa, di upload di Google LM tadi ya. Ini misalnya ketika kita pengen buka halaman setelahnya yang 102, tinggal diklik ini yang panah ini. Nah, dia akan membuka ke halaman setelahnya yang halaman 102 yang masih menjelaskan terkait dengan surat tafsir surah Al-Fatihah menurut Ibnu Katsir. Seperti itu Pak Bambang. Bisa dipahami nggih? Iya, Ustaz. Matur nuwun, Ustaz. Jadi Insya bisa di Allah. Itu dulu, Ustaz. Tapi tetap ya akan jauh lebih baiknya kalau kita ya, belajar bahasa Arab, tahu dasar-dasarnya lah paling tidak. Saya kira banyak ya tempat-tempat atau fasilitas sekarang untuk bisa belajar bahasa Arab ya. Paling enggak dasar-dasarnya itu insya Allah cukup. Nah, nanti pekan depan jenengan sudah punya data ya, data tafsir yang akan apa dikomparasikan tadi ya, data tafsir yang akan dikomparasikan tadi ya. Akan jauh lebih bagus kalau jenengan sudah punya data yang dari sini ya. Nah, nanti akan kita apa namanya, akan kita, nah ini nanti yang dari sini di ini aja ditulis dalam bentuk Word aja ya. Nah, paling enggak inilah yang prompt yang saya tadi ketikkan di apa namanya, di grup tadi ya, antum ini aja, kopas saja. Nah, nanti akan mendapatkan data ini ya, data ini sampai ke tabel ini di copy, dimasukkan di Word ya, dimasukkan di Word. Paling enggak data itulah yang besok ada. Jadi data tafsir A, tafsir B plus data apa narasi yang berasal dari Google Notebook ini ya, Google Notebook ini. Ya, Insya Allah dari sini cukup lah nanti untuk apa ya, untuk menghasilkan sebuah penelitian muqaranah atau tafsir itu saya kira sudah cukup. Nanti Insya Allah pertemuan yang akan datang akan saya berikan materi yang tidak kalah menarik, masih menggunakan AI ya, untuk membuat satu apa ya, satu pendahuluan yang eh, menarik. Kalau sebelumnya mungkin saya pernah menyampaikan ada web namanya set.ai ya. Tapi kita akan pakai web lain ya. Tetap menggunakan teknologi AI untuk melacak jurnal-jurnal yang terkait dengan apa yang akan kita tulis ya, sehingga data yang kita hadirkan itu betul-betul valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk pertemuan ini insya Allah cukup di sini. Selanjutnya praktek Tuh, gitu. saya mau tanya, Ustaz. Selanjutnya nanti praktek. Tafadhol, mau tanya apa? Enggak, saya tuh rencananya kan mau ngambil yang tafsir bahasa Indonesia itu kan nggak apa-apa tuh, Ustaz. Ya nggak Gimana? apa-apa. Misalnya tafsir Hamka Hamka, gitu. Saya punyanya itu soalnya, Ustaz. Cara tafsir pikir. Hamka. Lah Maktabah Syamilah kan antum punya itu punya apa? Saadaya itu banyak sekali itu. Enggak. Dan Enggak, kalau gini tapi ya, berarti kalau boleh kan, tafsir-tafsir Ustaz? Indonesia itu kayak misalnya Buya Hamka, tafsir Al-Misbahnya Pak Quraisy Shihab, itu Hmm. tuh sudah terlalu banyak yang bahas itu, sampai sampai saya itu terkadang kemarin itu ada mahasiswa
MI Kitty, tesisnya itu tak cari di Google, itu ada yang pelek judulnya itu. Plek itu judulnya itu akhirnya saya padahal sudah nulis Hmm. sampai akhir. Habis itu saya nggak tahu kok bisa diloloskan ketika eh, apa Ya. ujian proposal udah nulis sampai akhir. Habis itu saya iseng ketik judul itu di Google yang bahas tentang penafsiran Hamka terkait toleransi atau apa itu. Hah, ternyata plek sudah ada, bahkan ayat-ayat nomor ayatnya itu juga sama itu. Waduh, ini karena sudah terlalu banyak gitu loh, sudah terlalu Nah, kan kalau banyak. Maka gini aja, kalau antum pengen tafsir mengambil apa yang nggak banyak tafsir sih? Indonesia atau tafsir-tafsir yang sudah sering dibahas itu, antum cek dulu judul antum itu di Google Scholar paling tidak. Ya, di Google Scholar Oh dicek iya. apakah sudah ada yang menulis atau belum. Kalau memang betul-betul antum lacak kok belum ada, maka nggak ada Hmm. masalah. Antum Ya. nulis itu. Ya. Saya cuma mau tanya ini juga Ustaz. Tadi yang berkenaan dengan yang Pak Bambang tanya tentang penentuan itu. Itu kalau ada yang tanya sama saya, kalau di penentuan ketika Rasulullah ya, di masa Rasulullah, awal bulan itu kan mesti mereka juga kayak ruyah dulu ya. Awal bulan gitu loh Ustaz. Setiap awal bulan bukan hanya Ramadan, bukan hanya penentuan Syawal, terus apa itu haji kayak gitu, Idul Adha. Mestinya kan juga pakai waktu itu mungkin pakai ru'yah ya Ya itu untuk panjang menentukan itu memang. oh nggak Bahas maksud saya itu, gini loh. wah Kenapa? ini Masya Allah ya saya, tapi eh, saya ini ya, apa, ya, memasukkan masalah ini dalam masalah-masalah eh, yang ijtihadiyah ya, ijtihadiyah. Cuma yang paling Hmm, pokok adalah gimana biar bisa bersatu, karena kalau bisa bersatu itu memang maslahatnya lebih ini ya. Nah, tapi bersatu nih sopo sing ngalah, nah itu nanti masalahnya di sini. Sopo sing gelem ngalah dengan karena memang Muhammadiyah itu juga cukup kuat ya. Muhammadiyah cukup kuat argumen ya. dari data ini dan lain sebagainya cukup kuat, apalagi Nah, mengkombinasikan dengan ilmu falak, ilmu astronominya itu ya. ya nggak maksud saya gini loh Ustaz. Apa memang itu malah tidak lebih bagus pakai hisab untuk saat ini? Kalau dulu mungkin ru'yah kan memang bisa tampak ya karena situasinya mendukung gitu. Jadi Nah, penentuan awal bulan itu kan sekarang ini kan penting juga untuk menentukan misalnya puasa bid tengah bulannya. Nggak iya. cuma di masalah, Nah, kayak jadwal masalahnya sholat malah saya itu kan mendukung juga seperti hisab itu. gitu. Pakainya hisab. Ya. Hmm. Ibaratnya kalau hisab itu pakai, kalau Ustadz Adida itu pakai jam digital gitu lah. Karena dia sudah Ya, ininya angkanya itu sudah inilah itu. pasti gitu ya. Bagaimana ya? Ya Lebih itu sudah di ilmu terprediksi. astronomi kan sudah dibuat apa ya, rumus-rumus itu. Ya, maksud saya kenapa kok kita ributnya hanya di Ramadan, di Syawal, padahal kan harusnya setiap awal bulan itu kalau memang mau ruyah ya ya udah setiap bulan dia harusnya lihat gitu loh. Kalau Kenapa dia gerhana memang kemarin nggak ribut gitu ya? Iya betul Ustaz, maksudnya betul. harusnya kan dia Gerhana meliputnya kemarin kan setiap mendung, awal nggak ada bulan. yang ngelihat itu di Solo itu. Tapi kita akan yakin Iya. kalau pada waktu itu terjadi gerhana, dan itu sudah diketahui Iya, jauh-jauh hari. Makanya iya, di awal-awal Ramadan, sebelum awal Ramadan pun Muhammadiyah sudah mengeluarkan kita surat itu ya. menentukan. Kalau tanggal itu akan terjadi gerhana, bahkan jam, menit, dan detiknya pun juga terlacak secara detail. Ya, semoga Iya, inilah, semoga ke depan bisa gitu. bisa bersatu gitu aja. Amin, amin, Amin. amin ya Allah. Oke, Itu gitu saja ya. Ustaz. Ustaz, Oke. Pertemuan kali ini. Ustaz, mau tanya Ustaz, ini pakai notebook M apa cukup yang gratisan Ustaz dengan proses yang seperti ini? Loh, tadi itu saya gratisan, Pak. Oh bisa Tadi. ya masih ya. Ya, Baik. tadi saya gratisan. Yang penting antum punya akun Google. Nah, nanti biasanya minta login pakai akun Google, habis itu sudah. Ya, meskipun ada versi bayarnya juga. Nanti kalau versi bayar mungkin
antum mau menggunakan secara unlimited itu mungkin bisa, tapi kalau yang versi gratis mungkin dibatasi ya. Kita hanya menggunakan beberapa kali, tapi insya Allah cukup lah. Kalau tadi saya berkali-kali bisa kan, itu gratis itu. Jadi eh, silakanlah dimanfaatkan itu. Oh, iya. Kalau bisa gratis akan bayar toh Pak Emi. Siapa? Kalau kalau bisa Takutnya nanti gratis ngapain bisa bayar orang. gitu ya? Iya betul. Aduh, Nggih, Mama marah. nggih iya. gitu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Monggo nanti habis ini dipraktekkan karena biasanya kalau nggak langsung dipraktekkan tuh kadang sok lupa ya. Betul. Habis itu terus nanti sudah Betul. lupa kan, wah mau ngerjakan itu jadi nggak semangat lagi ya. Mungkin mungkin biar masih ingat, mungkin bisa dicoba. Insya Allah mudah lah. Insya Allah mudah. Ustaz, Kita Ustaz, lanjut insya Allah. kalau kesulitan bisa ketemu di kampus Ustaz. Jam kerja tafadhol Senin Oh sampai gitu. Jumat itu Siap. jam 9 sampai asar insya Allah bisa ya. Oke, Matur nuwun Ustaz. Nggih, monggo silakan kalau mau Oh, Bambang. silaturahim di lantai 3 FAI ya, itu. Cuma kalau puasa nggak ada kopi apa minumannya ya. Rekamannya di-share Iya. Ustaz. Ya, Rekamannya di-share nanti Ustaz. oh ya, ya, ya. Semoga ini ya. Tapi biasanya untuk generate rekaman tuh butuh waktu. Coba nanti kali ini saya lebih bagusnya kan saya masukkan YouTube dulu. Habis itu saya share linknya ya, biar tidak terlalu Oh, iya. berat ya, tidak terlalu. Siap, Oh, iya. siap Baik, Ustaz. mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memudahkan jenengan semua di dalam belajar, di dalam melakukan penelitian, dan juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk berdakwah lah ya. Buku-buku yang mungkin kita ketika membaca satu buku itu bikin pening, kemudian nggak mau baca. Nah, itu bisa langsung dimasukkan situ sehingga kita langsung tahu poin-poin intinya apa sehingga bisa kita sampaikan ke masyarakat ya sehingga ya apa peran kita di masyarakat itu lebih ini ya lebih berdampak ya atau apa lebih bermanfaat ya khairun nas anfa'uhum linnas tidak hanya untuk apa tidak hanya untuk proses kuliahnya saja tapi juga bisa bermanfaat di dalam berdakwah di masyarakat ya. Oke, mungkin itu kita akhiri pertemuan kali ini dengan hamdalah dan doa kafatul majlis bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur Subhanaka la la ilaha illa anta ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Syukur Assalamualaikum Bambang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Matur Terima nuwun, kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mas Arif, Jazakallah bentar, Ustaz. jangan pergi Ustaz. dulu. Jangan pergi dulu. Nanti Iya. kuliah biasa sini siang. Jadi nggak? Pribun? Ya, ada Ya, kuliah jadi ada. kuliah.